prosedur yang ada di Kabupaten Jogja. Sehingga kami mohon kepada komisioner untuk mengklarifikasi ini. Mengklarifikasi jangan sepihak, jangan satu dua orang, panggil semua, baru kita klarifikasi. Sepakat? Pertama saya sampaikan, setelah masuk dalam tahapan kampanye, kami 5 komisioner bukan sengaja mau membiarkan. Kami punya kegiatan padat di luar. Yang 4 komisioner hari ini masih ada di luar. Saya sendiri yang ada di Wamena saat ini. Sehingga kalau tadi diminta untuk 5 komisioner ada, berarti kita harus menunggu lagi. Itu hal yang pertama yang kami sampaikan. Karena apa? Mereka bukan sebatas jalan-jalan toh. Ada agenda yang mereka jalankan. Agenda yang dijalankan ini bukan agenda nenek moyang kita, tidak. Ini agenda negara. Perlu saya ingatkan, ini agenda yang dijalankan bukan kita punya agenda pribadi. Bukan agenda khusus Kabupaten JMJ toh. Ini kegiatan yang diselenggarakan ini dari KPU RI. Pusat yang menyelenggarakan hal ini, bukan kami. Itu. Jadi kalau teman-teman minta supaya harus 5 komisioner hadir, saya tidak bisa pastikan untuk hadir. Kenapa? Karena semua punya perjalanan dinas, semua punya kegiatan berkaitan dengan kegiatan tanggal 27 November pada saat pencoblosan nanti. Itu. Jadi kalau meminta mereka untuk mengklarifikasi hal ini, kita sama-sama mengklarifikasi. Hari ini untuk 5 komisioner hanya saya sendiri yang ada di Wamena. Jadi kalau mengizinkan saya untuk mengklarifikasi, saya akan menyampaikan. Sebab sudah saya panggil PP yang bersangkutan sebelumnya untuk mengklarifikasi hal ini di saya punya ruangan. Dan saya sudah mengklarifikasi persoalan itu. Sudah menyampaikan. Jadi kalau mau saya sampaikan, perlu juga teman-teman ketahui. Di luar daripada 3 PPS yang ada nih, teman-teman yang lain perlu ketahui. Yang pertama, untuk Pak Yafet Tubi, beliau sendiri yang minta surat pengunduran diri. WA-nya masih ada di saya. WA-nya sudah di sekretaris. Bukan kami buat-buat. Yang bersangkutan sendiri yang minta mengundurkan diri. Yang berikut, Beki Halu dengan Pak Kosai. Itu pada saat verifikasi faktual yang pertama, itu kata-kata KPU di sana itu dikasih jatuh. Ini bukan kita punya rumah pribadi. Ini bukan rumah pribadi. Saya di sini sampaikan hal ini bukan untuk tanya jawab. Kalau mau tanya jawab untuk 3 PPS ketemu saya di ruangan. Jadi hal ini saya sampaikan supaya teman-teman yang ikut juga harus tahu persoalannya begitu. Saya tidak buka ruang untuk bertanya jawab. Kalau mau secara detail yang 3 PPS ketemu saya di ruangan. Jadi biar teman-teman yang lainnya ada ikut juga tahu. 2 PPS ini punya kasus yang sama. Saat itu verifikasi faktual untuk bakal calon independen. Secara serta-merta, kedua PPS ini langsung ngotot dalam ruangan. Sudah bisa diindikasi kalau Bapak berdua tim sukses. Sudah jelas. Ini semua saksi di sini ada. Itu. Dan hal ini saya sudah klarifikasi, saya panggil di ruangan. Tapi yang ada, aduh kami minta maaf, kami salah. Kalau merasa diri benar, kan sampaikan saat itu. Seperti itu. Makanya keluarlah SK pemberhentian itu. Dan SK yang sudah dikeluarkan tidak bisa ditarik kembali. Ini lembaga resmi. Jadi hal yang dibuat bukan kami buat secara sepihak. Berita acara itu ditandatangani bukan hanya 1 orang komisioner. Berita acara itu ditandatangani oleh 4 komisioner. Jadi kalau dibilang sepihak tidak benar. Karena berita acara itu ditandatangani oleh 4 komisioner. Lalu untuk Pak Beki, pada saat faktual pertama, semua lembar kertas kerja itu dibawa lari ke kantor kampung nomor 2. Setelah itu diberikan uang dari salah satu bakal calon kepada yang bersangkutan. Setelah itu lembar kerja itu dikasih ke bakal calon untuk bakal calon yang kerja. Yang mengaku siapa, yang menyampaikan siapa, yang bersangkutan sudah menyampaikan. Jadi kami tidak buat-buat, kami tidak barang bukti, kami sampaikan berdasarkan barang bukti. Kami tidak memberhentikan secara sepihak. Untuk teman-teman PPS 3 orang, perlu ketahui bahwa bukan kalian saja diberhentikan. Ada 5 anggota PPD yang kami berhentikan. Dan bagus PPD itu pemerintah kota. Kami berhentikan. Tapi mereka yang 5 orang PPD saja tidak datang di sini. Nah sekarang menjadi pertanyaan kami KPU. Apakah yang pernah saudara lakukan itu sudah sesuai
Gitu. Jadi kalau meminta klarifikasi, ini sudah hal yang saya sampaikan ini sudah. Nah, terkait dengan klarifikasi yang disampaikan oleh Pak Ketua KPU terkait kaca, sebenarnya kaca itu posisi saat itu goyang. Dan kami Panwas Distrik Wamena Kota sedang membacakan hasil pengawasan kami dan kaca itu kebetulan goyang sehingga dia jatuh. Nah, proses itu kita telah saksikan waktu itu. Hanya karena kami diberi kesempatan terkait ini wilayah pengawasan kami sebagai Panwas Distrik. Nah, terkait dengan proses yang telah dijalankan oleh Komisioner KPU Kabupaten Jaya sudah dijelaskan tadi, itu kewenangan KPU. Kewenangan KPU, hanya mekanisme yang dipersoalkan di sini. Itu satu. Yang kedua, kalau mau bicara terkait klarifikasi itu di PKPU 8 2023. PKPU 8, PKPU 10, semua ada di situ. Silakan baca. Itu ada mekanisme. Sehingga mekanisme itu perlu dijalankan. Ini Kabupaten Induk. Kami memberi teladan demokrasi yang baik di kabupaten ini. Kami tidak mau PSU, kami tidak mau juga hal-hal yang tidak diinginkan oleh kami terjadi di kabupaten ini. Itu tegas.